Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam Resapi, Renungan Sapaan Iman GKJ Margayudan. Marilah kita mengawali pagi kita ini dengan datang pada Tuhan, mohon pimpinannya, dan kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih serta penyertaan-Mu di dalam istirahat semalam kami. Terima kasih untuk udara yang segar pagi yang sejuk ini. Dan kami percaya semuanya ini adalah bukti kasih dan sayangnya Tuhan atas hidup kami. Kami mohon Tuhan pimpin langkah hidup kami, terkhusus pagi ini. Kami hendak belajar dari firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang memimpin, Engkau yang menolong kami memahami firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita diambil dari Ulangan pasal 5. Bapak dan Ibu Saudara sekalian bisa membacanya secara utuh dari ayat 1 sampai 33. Namun pagi ini akan saya bacakan natsnya saja dari ayat yang ke-32 yang demikian. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah-Mu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya bertanya, kira-kira bagaimana reaksi panjenengan semuanya ketika pertama kali di dalam pengalamannya di dalam bekerja, kemudian disampaikan oleh pimpinan peraturan pekerjaan? Seberapa kita yang memperhatikannya dengan seksama? Atau seberapakah kita ya didengar saja? Atau seberapakah juga kita mendengarnya tetapi sambil mengerjakan yang lain? Kemudian setelah peraturan tersebut dibacakan atau disampaikan, seberapakah dari kita yang mau mematuhi peraturan tersebut? Ataukah kita malah acuh tak acuh? Ya wes, pokoknya kerja. Atau ya kalau nanti ada salah, kan nanti ditegur. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasihi Tuhan, kembali pada bacaan kita pada pagi ini. Jika kita baca kembali dan ketika itu kita renungkan berkaitan dengan hidup kita, seberapa banyak kita jatuh di dalam dosa ketika kita sedang berusaha mengerjakan kehendak Allah. Umat Israel pada saat itu sedang dipersiapkan Allah untuk masuk di dalam tanah perjanjian. Umat Israel yang baru saja mengenal Allah yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, Tuhan sedang mengajarkan bagaimana mereka harus hidup berkenan pada Allah, bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Hal itu sama seperti orang tua yang sedang mengajari anaknya. Lebih simpelnya itu adalah bahasa kasih Allah untuk umatnya.
bagaimana kita menanggapi bahasa kasih Allah tersebut. Apakah kita akan mengeluh, berat sekali Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mulai mengasihi Allah dan sesama kita. Karena kita tahu Allah yang sudah memulai terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita kerjakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita dengan setia. Dan kiranya Roh Kudus yang memampukan kita untuk terus hidup di dalam kasih dan karyanya. Dan sekali lagi, mari kita lakukan kehendak Tuhan dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sapaan firman-Mu. Lewat firman-Mu ini boleh mengingatkan kami untuk mengerjakan bagian kami, yaitu melakukan firman Tuhan dengan setia. Karena kami tahu Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Karena kami tahu bahwa Engkaulah Juru Selamat kami, yang sudah mengerjakan karya keselamatan yang luar biasa untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan Roh Kudus mampukan kami Tuhan untuk mengerjakan hidup kami, untuk mengerjakan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan seluruh pekerjaan kami, studi kami, apapun yang sedang kami kerjakan, yang sedang kami pergumulkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.